Saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk menyajikan pembicara kita yang terakhir ini dari Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh, Bapak Ketua Masyarakat Cinta Masjid di DKI. Nah, Pak Muhammad, mungkin kami butuh sekali masukan Bapak ini. Tadi kan sudah disampaikan SOP-SOP yang sudah ada gitu kan. Nah, ini di masyarakat ini kan banyak pro kontra ini Pak. Nah, ini pandangan Bapak dari sisi pengelola masjid dan juga masyarakat kita masjid bagaimana Pak? Nah, waktu tepat mungkin kami persilahkan Pak Muhammad. Nah, waktu kita sudah cukup banyak ini. Silakan Pak Muhammad langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih mobil khusus Mas Didi moderator, para dokter yang spesialis yang luar biasa. Sudah saya dengar pemaparannya, itu menurut saya itu cukup bagus itu. Ternyata pandangan agama dengan pandangan dokter itu hampir sama. Bahkan bukan hampir sama, sama. Itu saya sangat-sangat bersyukur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan maut. Pasti akan mati. Pasti akan berakhir. Dimanapun kita berada, pasti kematian itu akan datang. Kematian akan menjemput kita. Permasalahannya kapan, di mana, sedang apa, kenapa, kan begitu. Ya Mas Didi ya, kan begitu masalahnya. Jadi semua masalah kematian itu pasti akan datang. Ibu-ibu, para dokter ahli di bidangnya, dan Mas Didi, saya hanya ingin menyoroti dari sisi pemulasaraan mayit. Banyak yang menjadi permasalahan di masyarakat. Kemungkinan bukan berarti masyarakat tidak tahu bagaimana cara mulasara mayit itu. Mungkin karena komunikasi, cara penyampaian dari tingkat ke sana kepada masyarakat itu kurang begitu bagus caranya. Atau boleh dikatakan sangat-sangat menyakitkan atau sangat-sangat menakutkan. Seakan-akan orang yang meninggal karena COVID ini seakan-akan dibuang begitu saja. Kan begitu Mas Didi. Sehingga masyarakat khawatir kalau keluarganya itu kena COVID kemudian meninggal akan seperti itu. Apa yang disampaikan oleh para dokter tadi sama, keluarganya ingin melihat, keluarganya ingin menyolatkan, keluarganya dan lain sebagainya. Padahal ada yang lebih baik yang harus kita ketahui, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu menjadikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Kenapa rahmat itu? Tidak ada Islam itu menyulitkan. Tidak ada Islam itu untuk menjadikan ketakutan. Akan tetapi menjadikan suatu kedamaian. Ketika kehidupan kita berakhir yang namanya maut, maka kita pun bagaimana cara mulasara mayit itu sendiri. Ada 4 kewajiban kita untuk melaksanakan mulasara mayit yang harus dilaksanakan oleh orang hidup. Biasanya kita ketika tidak terjadi apa-apa, pemulasaraan mayit itu seperti biasa, yang seperti kita lakukan. Karena kondisi ini adalah ada yang dinamakan uzur syar'i, ada hukum syar'inya yang masuk, yang nempel di situ, maka ada yang dinamakan rukhsah, ada yang dinamakan keringanan. Ya, itu masuk di situ. Kenapa? Di dalam COVID-19 ini, maka kita lebih baik, lebih penting menjaga ruh yang ada di dalam jiwa kita. Menjaga ruh hukumnya wajib dan membiarkan ruh haram hukumnya. Menjaga ruh termasuk di dalamnya adalah menjaga keselamatan kita di dalam mencegah
COVID-19 supaya kita jangan kena masalah yang seperti itu. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak kena, supaya penyakit itu tidak nempel kepada kita? Islam mengajarkan yang begitu indah kepada kita ketika kita mau mulasarah mayit. Yang pertama yaitu memandikan. Bagaimana caranya memandikan ketika kita kena COVID? Itu karena ada rukhsah, karena ada syarat yang lain, ada keringanan, tidak seperti biasa. Kalau seperti biasa kita memandikan dengan mengguyurkan air dan lain sebagainya, dimandikan oleh bersama dengan terbuka dan lain sebagainya, pada saat orang itu meninggal karena COVID-19, maka ada rukhsah, ada keringanan, yaitu cara memandikannya cukup tidak usah dibuka bajunya. Bajunya tidak perlu dibuka. Baju yang nempel, kemudian airnya begitu. Kemudian ketika bajunya itu juga ada masalah, tidak bisa, maka dikapaninnya juga tidak perlu seperti orang biasa. Ada sebahagian ulama mengatakan bahwa jenazah COVID-19 adalah termasuk adalah syahid. Bukan syahid karena perang, akan tetapi syahid karena penyakit yang diderita oleh mayit itu. Jadi langsung Pak Didi, itu adalah dibungkus pakai plastik, ya, dibungkus pakai plastik dengan rapi, maka kemudian dimasukkan ke dalam peti. Itu tata cara untuk membungkus, untuk memulasarah mayit, supaya kita jangan terkena imbas atau jangan terkena penyakit yang diderita oleh almarhum ataupun almarhumah. Itu cara mulasari mayitnya. Yang kedua, bagaimana cara mengampaninya? Mengampaninya juga seperti itu. Jadi tidak perlu kita seperti biasa. Itu langsung dipakein, yaitu pakai plastik dengan rapi dan kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah. Dan kemudian menyolatkan yang keempat. Kewajiban kita adalah menyolatkan. Menyolatkan itu salat mayit adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu hanya dilakukan cukup oleh satu orang saja. Tidak perlu banyak-banyak. Seperti biasa kita di masjid, ya kan harus mengundang masyarakat RT, masyarakat RW, masyarakat kelurahan, satu masjid penuh. Pada saat mayit itu kena COVID-19, maka cukup yang menyolatkan itu adalah satu orang. Di mana tempat menyolatkannya itu? Nah ini, tempat menyolatkan harus di tempat yang suci, harus di tempat yang bersih. Mayit ditaruh di tempat yang bersih, kemudian disolatkan oleh cukup dengan satu orang sesuai dengan SOP yang telah dilakukan oleh pemerintah ataupun kesehatan. Jadi cukup satu orang, maka masyarakat itu tidak kena hukum yang lain. Cukup kewajibannya karena itu adalah fardu kifayah. Pak Didi dan para dokter yang dirahmati Allah, cara penguburannya juga begitu. Cara penguburannya juga adalah cukup diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya tadi sudah membuat suatu SOP, baik dari Ibu dokter dari RS Hasan Sodikin, kemudian dari Surabaya, dan lain sebagainya. Itu cukup bagus. Cukup bagus cara menguburkannya. Hanya kita sekarang ini bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa mayit itu jangan dikatakan ini adalah sangat menakutkan dan lain sebagainya. Ini yang timbul polemik sekarang ini di masyarakat. Sehingga seakan-akan mayit keluarga dia itu yang sudah meninggal dibuang begitu saja. Tinggal sekarang ini bagaimana penyampaian tim ahli dari kesehatan, dari dokter
dari rumah sakit dan lain sebagainya, menyampaikan kepada masyarakat tentang mayit atau jenazah yang kena musibah COVID-19 ini. Insya Allah dan yakin ketika masyarakat diberi pengertian tentang itu, maka akan menerima dengan kedua belah tangannya. Saya tadi mendengar beberapa penemuan-penemuan, ilmu berkembang terus setiap hari. Bagaimana cara memandikan mayit supaya penyakit itu tidak nempel, hilang sebagainya. Ada dengan tadi pengantarnya, dengan kapur barus, dengan dan lain sebagainya. Ada lagi ibu dokter yang terakhir, ada penemuan yang baru. Itu sangat-sangat membahagiakan. Insya Allah saya yakin ke depan pemulasaraan mayit, menyolatkan mayit, menguburkan mayit COVID-19 akan seperti biasa setelah hal ini ditemukan oleh ahli-ahlinya, baik itu tim forensik maupun lain sebagainya. Barangkali itu Pak Didi, karena ini waktunya sudah sore. Jadi Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, mengajarkan begitu simpelnya, begitu mudahnya, dan begitu indahnya tentang bagaimana cara melaksanakan hukum Islam yang berlaku baik di negara yang kita cintai ini maupun di mana-mana. Mudah-mudahan penyakit COVID-19 akan cepat berakhir di kita, dan kemudian cara memulasarah mayit dan menyolatkan mayit pun akan seperti biasa, cepat atau lambat. Insya Allah, saya yakin akan ditemukan tim ahli. Tim ahli hari ini masih berjuang. Tim ahli hari ini masih berusaha untuk mencari bagaimana caranya untuk baik dalam menyolatkan COVID-19 ini. Terima kasih itu Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kiai Haji Muhammad Nuh, Ketua MCM Masjid DKI. Kami lebih tenang ini. Jadi ada ulasan-ulasan yang menyatakan bahwa memang Islam, dan mungkin saya yakin juga agamanya juga begitu Pak. Jadi, sama. Bagaimana supaya lebih bisa menyesuaikan, menyesuaikan keadaan, bahwa kita memahami pokok-pokoknya dan fleksibel sampai dengan wabah COVID ini berlalu.